Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dan kita diberikan kesempatan hari ini untuk hadir dalam pembelajaran PAI kali ini. Dan saya lihat kalian tadi sudah sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran. Dan mari untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan untuk dipimpin berdoa. Kalau kemarin kita dipimpin oleh Dega, sekarang dipimpin oleh Rehan. Silakan untuk dipimpin berdoa. Topi dilepas, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawwir qalbana binuri Qur'anin jala sabit imanana dunya wa ukhra kamila warzuqni fahmil anbiya lana wa ayyaman tala wa kalana bidarsin au qiraatin turat ala qiraatin turat ala. Allah sinari hati kami dengan cahaya Quran yang tinggi. Tetapkanlah iman kami, dunia dan akhirat kami. Beri kami pemahaman Nabi, membacanya setiap hari. Murahkanlah berat kami, sertakan bacaan kami. Sertakan bacaan kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah berdoa memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya Bapak absen dulu, tapi sudah kelihatan ini kayaknya semua hadir dalam pembelajaran PAI kali ini. Mulai dari Andizar, angkat tangan coba. Terus Agaska Belva, Amila Mafiro, Arfian Dito Putra,
Mana? Ah iya itu Dian. Fokus Dian. Bintang Prasetyo, Fatihudin Fawas. Oke. Marcel Dwi Dirga. Nah, fokus, nggak boleh nggak fokus ya. Mika Raditya Rahima. Oke. Muhammad Ilyas Haikal, Muslimatul Hadika Narayaji, Zulfana Saraiha, Kulina Kulinenzia. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Ada yang belum saya absen tadi? Sudah semua ya anak-anak ya, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah hari ini masuk semua. Beda kayak minggu kemarin saya lihat kemarin 3 anak tidak masuk sekolah. Nah, kita lihat di depan itu. Sebelum kita mulai pembelajaran PAI kita kali ini, kita akan melaksanakan apa anak-anak itu di depan? Ice breaking. Ice breaking atau quiz time. Waktunya quiz atau ice breaking agar kita fokus, agar kita semangat dalam belajar pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Di sini dijawab sesuai dengan kemampuan kalian. Yang saya pilih misalkan siapa jawabannya A, angkat tangan. Siapa jawabannya B, angkat tangan. Yang jawab C, angkat tangan. Yang nggak jawab nggak usah angkat tangan. Bisa dipahami ya kan? Bisa. Oke, habis ini dijawab yang serius dan yang fokus ya. 1, 2, 3. Ya, saya bacakan ya soalnya. Ada 2 KRL berjalan. KRL itu kereta api listrik ya. Berjalan dari arah timur ke barat. Arah asapnya adalah ke 1 timur, A timur, barat, atas, tidak ada asap. Sekarang saya voting dulu. Yang jawab timur angkat tangan. Ada yang jawab nih. Oke, yang jawab barat B. Nggak ada yang jawab ini. Arah asapnya yang C, atas, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anak menjawab atas ya. Sekarang yang jawab B, tidak ada asap. 1, 2, 3, 4. Apa lagi? 5. Jadi tadi ada 7 anak jawab atas. Yang 5 anak jawab tidak ada asap. Berarti 1 anak tadi tidak jawab ya. 1 anak tidak jawab. Ayo siapa tadi ngaku? Ada yang mau ngaku? Oke ya. Berarti kita kunci jawabannya ya. Tadi ada yang jawab atas. Berapa anak? 7. Terus yang jawab tidak ada asap ada berapa anak? 5. Kita jawab ya. Jawaban yang banyak adalah atas. Berarti kita pilih atas. 1, 2, 3. Salah. Kan Jawaban kereta yang api benar adalah listrik. tidak ada asap. Bayangin, kereta api listrik itu ada asapnya apa enggak? Enggak. Nah, udah pakai listrik kan, berarti asapnya tidak ada, tidak ke atas. Nah, sekarang soal nomor 2. Di hari libur makhluk hidup apakah yang paling banyak di kebun binatang? Sekarang pertama, jawabannya nyamuk. Siapa angkatan? Enggak ada yang jawab ini. Yang B, singa. Siapa yang jawab singa ini? Paling di apa? Di kebun binatang. Misalkan di Secret Zoo. Ada singa kan anak-anak? Ada apa enggak di kebun binatang singa? Ada. Kenapa kok nggak jawab singa? Nggak ada yang katanya nih. Manusia. Wah, jawab semua manusia. Sekarang kelelawar. Nah, ada. Berarti kita lihat ya jawabannya ya. Katanya di hari libur makhluk hidup yang paling banyak kalian menjawab manusia. Benar apa salah? Kita lihat. 1, 2, 3. Mana jawabannya ini? Oke, benar. Ternyata benar ya. Makhluk hidup yang paling banyak di kebun binatang adalah manusia. Dan soal ketiga kalian nggak boleh protes atau demonstrasi. Coba dilihat ini. Satu kata bukunya ini apa anak?
Yang jawab ganteng angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, berarti 11 anak jawab ganteng. Terima kasih ya. Yang kedua, biasa aja angkat tangan. 1. Terus apa adanya? Yang jawab jelek nilainya saya kurangi. Ayo siapa? Nggak ada ya? Siapa yang jawab jelek? Oke, dilihat ya. Jadi satu kata untuk pria ini jawabannya apa anak-anak tadi? Kita lihat jawabannya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi adalah ice breaking yang telah kita lakukan dari 3 soal tadi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pelajaran. Tapi sebelum kita masuk pada pelajaran yang akan kita lakukan hari ini, coba sekarang kita lihat di depan sini. Pelajaran yang lalu kita belajar tentang hormat dan bakti pada orang tua. Sekarang siapa yang masih ingat apa pengertian hormat dan bakti pada orang tua dalam Islam? Angkat tangan yang bisa jawab kepemimpinan. Hormat dan bakti pada orang tua di Islam itu dikenal sebagai birrul walidain, Pak. Dan birrul walidain artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, itu jawaban yang baik. Tepuk tangan untuk Lina ya. Hormat dan bakti pada orang tua dikenal istilahnya sebagai apa, anak? Birrul walidain, atau diartikan sama Lina tadi adalah berbuat baik pada orang tua. Jadi segala apapun perbuatan baik kita pada orang tua dinamakan sebagai perilaku apa, anak? Hormat dan bakti pada orang tua. Dalam Islam dikenal sebagai apa, anak-anak yang keras? Birrul walidain. Kita sekarang coba sebutkan 2 anak, cepet-cepetan ya. 2 anak cepet-cepetan bentuk perilaku hormat dan bakti pada orang tua yang bisa katakan. Coba Raya dulu, apa Raya? Mendoakan orang tua. Oke, mendoakan orang tua. Baik, jadi salah satu hormat dan bakti pada orang tua yang tadi dikatakan Raya adalah mendoakan orang tua. Yang kedua, siapa yang bisa ngasih contoh? Karena mungkin pinter, Farid. Membantu orang tua. Membantu orang tua, ya, membantu orang tua. Jadi kalau orang tua ini butuh bantuan, kita harus membantu. Dan bantuan kita kepada orang tua dinamakan sebagai perilaku hormat dan bakti pada orang tua. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran selanjutnya, coba sekarang dikeluarkan buku tulis, buku paketnya dan alat tulisnya sekarang. 1, 2, 3. Oke anak-anak, pada hari ini setelah kita tadi belajar, setelah kita tadi mengulas pelajaran yang telah lalu, hari ini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, kalian harus menganalisa apa bentuk perilaku hormat dan bakti pada orang tua dan perilaku durhaka pada orang tua. Jadi tema kita kali ini, setelah kita bahas tentang perilaku hormat dan bakti pada orang tua, kita akan bahas tentang durhaka pada orang tua. Dan yang terakhir kita akan menerapkan contoh perilaku, menampilkan bagaimana sih contoh perilaku durhaka pada orang tua. Nah, kita lihat. Nah itu, misalkan di sini ada gambarnya, sebutlah anak ini namanya Jono. Jono sama ayahnya, ini contoh tanda kasih sayang yang baik apa tidak ya? Oke, bahkan ini bisa kita katakan sebagai bentuk kasih sayang yang mengarah pada hormat dan bakti pada orang tua. Yang ini, misalkan di sini ada namanya siapa ini anak? Coba, misalkan kita namakan Yudi misalkan. Ada anak bernama Yudi. Ini contoh perilaku baik apa buruk kan anak? Hah? Buruk apa baik yang keras? Buruk. Kenapa anak marah sama siapa ini?
sama ibunya. Jadi marah-marah sama ibunya tidak boleh. Siapa yang di sini sering marah-marah sama ibunya angkat tangan? Nggak berani angkat tangan, nggak berani ketahuan ya teman-teman. Oke, langsung kita bahas tentang ini di depan. Di sini ada ciri anak hormat dan bakti pada orang tua yang telah kita bahas minggu lalu. Misalkan berkata lemah lembut, berkata nggak muring-muring, ya, nggak meninggikan suaranya pada orang tua, termasuk hormat bakti pada orang tua. Ini kemarin sudah kalian tulis di pelajaran yang telah lalu. Misalkan di sini taat, mendengar tiap nasihatnya, terus selalu mendoakan. Nah, kita sekarang akan belajar langsung bagaimana sih perilaku durhaka dan orang tua. Sekarang ini ada yang bisa jawab ini? Apa itu perilaku durhaka? Sebelum kita akan nanti bahas, siapa yang bisa angkat tangan? Oke, punya lagi. Apa itu perilaku durhaka yang kamu ketahui? Tidak berbakti kepada kedua orang tua. Contohnya, selalu membuat kedua orang tua menangis. Oke, pintar. Jadi tadi Wina mengartikan perilaku durhaka itu sebagai lawan kata dari tidak berbakti pada orang tua. Jadi perilaku durhaka seperti itu ya, lawan kata dari berbakti pada orang tua. Contohnya tadi Wina langsung berikan contoh luar biasa. Ya, Wina mengatakan bahwasanya perilaku durhaka pada orang tua adalah selalu bikin nangis kecewa orang tua. Ada yang di sini selalu bikin nangis kecewa sama orang tuanya? Ya kan, nggak ada yang katakan lagi. Oke, langsung kita bahas dan diperhatikan dengan seksama apa itu pengertian dari perilaku durhaka. Di depan itu, ya, durhaka pada orang tua. Ini sikap durhaka pada orang tua disebut dalam Islam sebagai apa, anak? Hukukul. Iya, yang keras hukukul walidain. Sekarang 1, 2, 3. Hukukul walidain. Kalau yang berbakti namanya apa, anak? Oke, sudah paham. Kalau berbakti namanya birrul walidain. Kalau durhaka namanya Hukukul walidain. Nanti diingat dan dicatat kalau penting ya. Setelah itu artinya apa? Hukukul walidain adalah melanggar kewajiban terhadap orang tua. Kewajiban kita pada orang tua pasti yang harus berbuat baik. Cukup itu ya, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Secara bahasa durhaka disebut sebagai ingkar terhadap perintah. Kalau misalkan ada orang tua nyuruh kamu, maka yang harus kalian lakukan adalah mengerjakan, nggak boleh membantah. Bahkan kata Islam nggak boleh bilang nggak terima gitu aja, itu nggak boleh sama Islam. Katanya Islam dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan pada keduanya nggak mau itu sudah tidak boleh dan diartikan sebagai dosa dosa besar. Nah, durhaka pada orang tua artinya tidak menaati, memutuskan hubungan dengan keduanya dan tidak buat baik pada keduanya. Tadi kita bahas tentang secara bahasa. Jadi secara bahasa durhaka pada orang tua secara bahasa diartikan apa? Ingkar perintah. Sekarang kita lihat bagaimana durhaka secara istilah. Durhaka pada orang tua secara istilah artinya ini, ya, catat kalau penting. Yang pertama adalah tidak menaatinya, jadi tidak menaati perintah orang tua. Yang kedua, memutuskan hubungan kepada keduanya. Misalkan kita nanti sudah dewasa, kita sudah punya keluarga sendiri, orang tua kalian harus tetap kalian sayangi apa kalian biarkan? Harus kita sayangi, nggak boleh tiba-tiba karena kalau kita punya keluarga sendiri, orang tua kita nggak kita anggap sebagai orang lain, tidak boleh. Berarti kita sudah menerapkan perilaku namanya durhaka. Dan yang terakhir, tidak berbuat baik. Kita jaga terus sama orang tua
sebagai perilaku durhaka pada orang tua. Dan ini coba dilihat ciri perilaku durhaka pada orang tua. Seperti kata Quina tadi, pertama menjadikan keduanya menangis dan sedih. Itu termasuk perilaku durhaka. Nanti dari perilaku ini kalian harus mengembangkan sendiri pada tugas akhir yang akan saya berikan pada kalian. Jadi ini harus benar-benar kalian pahami. Yang pertama menjadikan keduanya menangis dan sedih. Yang kedua membentak, muring-muring, ngamuk-ngamuk sama orang tua, itu dilarang. Yang ketiga menggerutu itu nggak mau. Jadi kalian itu menolak perintah orang tua itu dilarang. Yang keempat melakukan kemungkaran. Kemungkaran itu apa namanya yang bisa kalian paham? Kemungkaran adalah perbuatan dosa. Jadi kalau kalian berbuat dosa dan diketahui orang tua itu kalian sudah berbuat durhaka. Yang terakhir melihat dengan pandangan marah. Jadi kalian melihat orang tua marah-marah itu termasuk perbuatan durhaka. Nah sebelum itu silakan kalian tulis pokok daripada ciri perilaku durhaka ini sebelum nanti kalian akan saya kasih tugas untuk mengerjakan bagaimana sih contoh daripada perilaku durhaka. Sekarang silakan tulis, saya kasih waktu 10 menit. Nah setelah kalian tadi menulis daripada perilaku durhaka dan bentuk-bentuk perilaku daripada durhaka pada orang tua, untuk lebih jelasnya mari kita tonton kisah berikut ini. Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih bermakna tentang perilaku durhaka. Tadi habis itu sudah minta nanti ya insya Allah. Ibu selalu aja gitu. Kenapa sih nggak mesti cari arah ibu? Ya Allah, bicara apa kamu? Ya habisnya buat kita. Udah, alasan aja. Beli gak mau tahu dikasih uang sekarang? Ya ada, tinggal ini aja untuk beli beras sama telur buat makan nanti sore. Ya udah, ini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi. Ya Allah, tolong berikan kesabaran dan kekuatan pada hamba ini dan maafkan sikap anakku. Mungkin dia belum mengerti. Perasaan masih pagi, kok tiba-tiba gelap aja? Ada yang mereka? Nah setelah kalian menonton video tadi dari video culang kulit tadi ya, yang sudah kalian lihat yang berkisah tentang durhaka pada orang tua dan bagaimana dampaknya. Nah sekarang kalian akan saya kasih misi hari ini ya. Kasih misi hari ini ya. Kasih misi hari ini apa? Membuat meme. Ada yang tahu meme? Tahu apa tidak? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, meme adalah peta konsep. Nanti akan saya berikan bagaimana contoh dari peta konsep. Peta konsep itu terdiri dari apa yang harus kalian selesaikan pada hari ini? Yang pertama, pengertian durhaka pada orang tua secara bahasa dan istilah. Yang sudah kalian tulis tadi, kalian tulis kembali ya. Dan kalian harus membuat gambaran bagaimana peta konsep itu. Yang kedua, bentuk perilaku durhaka yang harus dihindari ya. Bentuk perilaku durhaka contohnya apa aja? Nggak harus kalian contoh yang tadi, kalian harus mengembangkan sendiri dalam tugas kalian ini. Yang berbeda, kalian harus ngasih contoh yang mungkin pernah kalian lakukan di rumah kepada kedua orang tua kalian. Yang ketiga, alasan
Kalau tadi kita bahas durhaka, maka kita alasannya harus bakti sama orang tua. Kenapa? Dan sambungkan dengan video yang telah kalian lihat tadi, dari video dari sulap culik tadi. Bisa dipahami mana? Nah, kalau sudah dipahami, habis ini saya kasih kertas ini di tiap kelompok, dan tiap kelompok akan saya bagi 3 kelompok. Bagaimana pembagiannya? Coba sekarang di absen, mulai dari 1, 2, 3 seperti itu berurutan sampai selesai. Seperti itu ya. Jadi kalian harus berhitung 1 sampai berapa anak kalau 3 kelompok? Berapa? Kalau 3 kelompok kalian harus berhitung berapa? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Seperti itu. Ayo sekarang mulai dari Mika. 1. Terus? 2. Terus? 3. Lanjut pada 1. Masuk. Lagi? 1, 2, 3, 2, 3, 1. Nah sekarang duduk bersama kelompoknya. Nanti bangkunya dirapatkan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sana. Ini nanti 4 bangku digabungkan. Kalau kelompoknya 3 berarti 3 bangku. Seperti itu. Silakan ditata dan kumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Oke anak-anak, setelah kalian sudah duduk bersama kelompok kalian, maka coba dilihat di depan ini adalah contoh daripada magnet atau peta konsep. Nah, nanti kalian bisa misalkan buat model kotak-kotak seperti ini. Kalian tulis judulnya, tulis soal pertama tadi tentang pengertian, terus kedua contoh, yang ketiga alasan harus berbuat bakti sama orang tua. Ini contoh pertama, bikin model kotak. Seperti itu. Coba kita lihat contoh kedua. Jadi bentuknya terserah kalian. Kalian bikin segitiga boleh, bikin kotak-kotak boleh, bikin seperti ini juga boleh. Ini judul kamu tulis, judulnya apa? Misalkan durhaka pada orang itu. Nomor 1 seperti ini, 2 tugas isi sesuai daripada perintah daripada kamu. Yang ketiga, misalkan seperti ini, bikin bundar seperti ini. Coba Bu, boleh. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sekarang saya kasih kertas di sini di tiap kelompok 1, dan saya kasih spidol, dan kalian harus mengerjakan hari ini selesai. Seperti itu ya. Saya bantu mulai dari kelompok 1. Semua fokus ke depan dalam hitungan 3 kita mulai, dan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, bisa dimulai pengerjaannya. Oke anak-anak, ini adalah hasil kerja kalian. Tadi sudah membuat peta konsep bersama-sama. Coba ini kelompok 1, kelompok 2, dan yang terakhir kelompok 3. Saya apresiasi semua hasilnya sudah bagus. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kita bahas mulai daripada hasil kelompok 1. Kalian cuma jawab benar dan salah, seperti itu ya. Siap? Bisa dipahami Amanda? Iya. Coba mulai dari kelompok 1. Pengertian durhaka secara bahasa ingkar benar atau salah anak? Benar. Coba sekali lagi. Menurut kelompok 1, pengertian durhaka secara bahasa adalah ingkar, benar atau salah anak?
akan membuat sedih pada kedua orang tua. Benar apa salah anak? Benar. Oke, lihat sekarang kelompok 2. Nah, itu adalah hasil daripada kerja kalian terkait peta konsep hari ini. Nah, sekarang kita lihat dulu refleksi kita hari ini. Di depan ini bisa kalian lihat. Nah, setelah kalian tadi sudah melakukan uji kerja daripada peta konsep yang telah kalian buat, sekarang kita akan membahas mulai dari pertanyaan awal sampai akhir tadi. Apa itu durhaka anak? Durhaka adalah tidak berbuat baik pada Orang tua. Ingat-ingat ya, durhaka berarti tidak berbuat baik pada Orang tua. Yang kedua, contoh perilaku durhaka apa saja? Tadi marah-marah katanya kita berapa lagi? Dan membuat kedua orang tua menangis. Iya, selalu buat menangis. Apa lagi? Ada yang bisa ngasih contoh? Apa? Berkata kasar. Berkata kasar. Itu ya, dari contoh ketiga, contoh daripada perilaku durhaka. Dan yang ketiga, apa balasan bagi perilaku durhaka? Seperti dalam video culak-culak tadi, culak-culak ya, culak tadi, balasan bagi anak yang durhaka pada orang tua, tentunya dia mendapat murka daripada siapa anak? Murka daripada Allah dan akan dimasukkan kepada apa anak? Neraka. Seperti itu. Ada yang mau masuk neraka di sini ya katakan? Alhamdulillah ada yang mau masuk neraka. Dan terakhir anak-anak, terakhir bisa dilihat di depan. Seperti biasanya, kalian akan saya berikan kuis untuk kalian kerjakan. Habis ini kalian pegang perangkat untuk perangkat kerja kalian untuk mengerjakan sumatif yang sudah saya sediakan di kuis tersebut. Yang nilainya di atas 70 sudah KKM, silakan istirahat dahulu. Dan yang terakhir yang nilainya di bawah 70 silakan dikerjakan ulang. Nah, sebelum kalian mengerjakan, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Semoga Allah berikan pembelajaran kita kali ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi kita maupun keluarga kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatif yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan oleh Allah sehingga kita dapat hadir pada pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini adalah terkait materi apa anak ini? Proyek penguatan Pancasila. Materinya apa? Pembuatan EKO Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, mari kita membaca Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah dan proses pembuatan dalam tutorial ini bisa kita pahami secara bermakna. Jadi berdoa mulai. Selesai.
sebagaimana pembelajaran yang telah lalu. Di sini dia di depan manusia dan sampah. Kira-kira jika kamu hidup dengan tumpukan sampah di mana-mana, seperti pertanyaan yang kemarin yang telah lalu di pada minggu kemarin, kamu mau nggak kira-kira hidup sama sampah? Tidak mau. Hidup sama tumpukan sampah mau? Tidak mau. Tidur di tempat pembuangan sampah mau? Tidak mau. Jadi kita tidak mau semua untuk hidup bersama sampah. Jadi kalau ada sampah, kalian buang apa kalian biarkan kamu tumpuk? Buang. Kamu buang di mana? Di mana? Di tempat. Kita lanjut. Nah, sampah jadi lekang. Kalau kemarin kita bahas bahwasanya kita harus menyayangi bumi kita, maka hari ini sampah jadi berkah. Mengakui kita. Siapa yang bisa jawab? Oke, saya. Mungkin Pak karena kita dijawab ulang. Oke, pintar 100 buat Raya. Katanya Raya, sampah ini jadi berkah. Mungkin sebab sampah bisa kita daur ulang, bisa kita gunakan kembali kepada hal yang lebih bermanfaat. Tidak hanya sampah dibuang. Coba kita lihat di slide selanjutnya. Ini jadi sampah. Ada sampah yang pertama namanya sampah mana? Organik. Yang kedua anorganik. Organik itu sampah, contohnya sampah apa aja itu? Sisa makanan kayak semangka, kayak apel, kayak sayur-sayuran. Itu termasuk sampah mana? Organik. Kalau ini sampah apa? Anorganik seperti apa? Kardus, terus apa? Plastik, terus botol sedotan yang misalkan terbuat dari karet, plastik, semua itu dinamakan sebagai sampah anorganik. Bisa kalian bayangkan kenapa sih kok dibakar ini anak-anak? Karena tidak katanya harus dimusnahkan karena anorganik tidak bisa didaur ulang, digunakan kembali tidak bisa, maka harus dibakar atau dimusnahkan kembali. Nah, hari ini kita sebagaimana yang telah lalu kita akan memanfaatkan sampah organik atau sampah yang bisa kita daur ulang atau kita gunakan kembali pada produk yang berbeda. Kita lihat sebagaimana yang telah lalu kita telah membahas tentang ekoenzim. Nah, ini kalian bisa melihat 70% sampah yang ada di TPA adalah sampah organik. Bayangkan kalian hidup di sini mau? Hidup di sini mau nggak kalian? Hidup dengan tumpukan sampah di sini? Jadi sedangkan anak-anak karena sampah itu bisa menghasilkan gas metanan. Kalau sudah numpuk banyak, airnya surut api bisa meledak. Ya, di situ ada korban jiwa 157 nyawa meninggal. Ada 137 rumah hancur dan 2 desa 84 hektar lahan pertanian hancur gara-gara sampah tadi. Siapa yang pengen rumahnya meledak gara-gara sampah? Rumahnya tiba-tiba hancur wow gitu gara-gara sampah. Siapa yang mau? Gak mau ya? Maka solusinya adalah pembuatan ekoenzim tadi gara-gara meledak karena ada 70 sampah organik, sampah kayak buah-buahan, sayur-sayuran, terus ikan mati tadi misalkan seperti itu. Terus kok ternyata tidak dimanfaatkan, akhirnya jadi gas anak. Kalau tersulut api bisa meledak. Maka kita hari ini akan melihat tutorial daripada pembuatan ekoenzim.
enzim. Masih ingat bahan pembuatannya apa saja anak? Ayo, masih apa enggak? Kalian kan kemarin sudah nulis. Masih ingat apa enggak? Ada yang lupa, ada yang ingat. Misalkan yang ingat satu pembuatannya dari apa? Iya, sisa buah-buahan kita terus gula, terus apa? Setelah sayur, gula, terus yang paling banyak itu apa? Dikasih yang manis-manis. Dikasih gula pintar. Jadi bahan pembuatannya cuma 3, sayur-sayuran atau buah-buahan yang sudah jadi sisa. Yang kedua gula, yang ketiga air. Benar ya? Tapi kalian masih ingat? Nah ini contoh langkahnya bisa kalian lihat. Dan sekarang coba kalian tulis langkah pembuatan ini. Silakan ditulis. Nah setelah kalian tadi sudah menulis langkah-langkah pembuatan daripada enzim, maka lebih jelasnya mari kita lihat proses pembuatan daripada enzim. Bisa dilihat pada video berikut ini. Cara membuatnya, di sini kita membutuhkan satu bagian molase atau juga bisa menggunakan gula alami lainnya. 3 bagian bahan organik, di sini kita menggunakan sisa-sisa kulit buah dan juga sisa sayuran yang tidak dipakai dari dapur kita. Serta air bersih dan juga wadah untuk membuat ekoenzim. Pertama, kita tuang air. Di sini kita menggunakan 6 liter air. Kemudian kita timbang molase sebanyak, karena 6 liter air kita menggunakan 600 gram molase. Oke anak-anak, setelah kalian tadi sudah menonton video dari proses pembuatan enzim atau tutorial pembuatan enzim, maka sekarang minggu depan kalian harus sudah benar-benar membawa bahan-bahan daripada enzim yang sudah kalian tulis pada minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan bagi kelompok, ya. Kelompoknya karena bahannya ada berapa anak? Ada 3. Pertama ada sampah organik, yang kedua, ayo dulu. 2 yang kedua gula, yang ketiga air dan wadahnya. Maka daripada itu akan saya bagi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok sampah organik, tugasnya adalah membawa sampah organik, bisa buah-buahan, bisa setelah buah-buahan, oke, pintar sayur-sayuran. Yang kedua kelompok gula yang harus dibawa, kalian tentukan boleh gula aren, molase, gula kelapa. Nanti kalian bisa hubungkan dengan kelompok kalian, yakni kelompok gula. Dan kelompok 3 kalian menentukan kelompok wadah, bahwa wadah sama air, ya, sama galonnya misalkan seperti itu, ya, bisa dipersiapkan. Dan saya langsung bagi kelompok yang di kiri saya. Ini adalah kelompok 1. Kelompok yang di tengah adalah kelompok gula atau kelompok 2. Yang ketiga adalah kelompok wadah. Bisa dipahami anak-anak? Oke, diingat-ingat ya. Kelompok 1 bawa sampah organik, kelompok 2 bawa gula, kelompok 3 sini bawa wadah sama airnya. Oke, ini pertemuan kita hari ini setelah menonton tadi dan sudah dibagi kelompoknya. Semoga minggu depan kita bisa langsung praktek membuat enzim. Mari kita membaca alhamdulillah bersama. 1, 2, 3.